Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhsinin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih Pak Ustadz tadi atas perkenalannya. Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam kesempatan tarawih malam yang keempat ini insyaallah saya ingin mengajak kita semua merenungi satu rangkaian perjalanan hidup kita. Kalau kita ibaratkan hidup kita ini seperti naik kereta api, maka stasiun yang pertama adalah dunia. Stasiun akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirat. Di Al-Ankabut disebutkan akhirat adalah tempat kehidupan sebenar-benarnya. Nah, kalau kita maknai seperti menaiki kereta api ada rangkaian gerbongnya. Gerbong yang pertama itu adalah tauhid kita. Tauhid yang pertama, kita menyatakan la atau tidak kepada selain Allah. Kita nyatakan tidak kepada kekuatan-kekuatan selain Allah. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama lah. Wallahu samiun alim. Saya ambil bagian tengah ya, yang paling penting di sini terkait tauhid. Barang siapa yang kemudian mengingkari tauhid atau kekuatan selain Allah, ini dalam dunia modern apa bentuknya? Dalam dunia kita sekarang ini bisa seperti hal-hal, bisa benda mati yang kita percayai ya, itu memberikan kekuatan atau rezeki kepada kita. Itu tauhid. Karena urusan rezeki ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih jauh lagi, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tauhid itu bisa jadi adalah pemerintah yang tidak memikirkan rakyatnya, alias pemerintah yang zalim atau lalim. Ini tafsir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikatakan tadi, faman yakfur bit tauhid, siapa yang mengingkari tauhid, kemudian wa yu'min billah, beriman kepada Allah, maka dia itu adalah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itu seperti orang ya yang memegang tali yang sangat kuat. Lam fisamalah, la infisam, tidak rapuh, tidak akan terlepas. Ini adalah gambaran tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita mengesahkan Allah dengan kalimat ini. Tapi tidak cukup di sini. Tauhid kita tadi butuh diwujudkan, butuh dibuktikan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Dalam surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa faruha fis sama. Itu ayat 24. Tauhid kita tadi itu butuh dibuktikan, diibaratkan Allah, diumpamakan seperti pohon yang bertumbuh. Apa maksudnya? Ada wujudnya, ada aksinya, ada amal solehnya dari tauhid kita tadi. Pohon yang bertumbuh tadi diibaratkan sebagai pohon kasajaratin thayyibah, sajaratin thayyibah, pohon yang baik, yang bagus, yang kemudian cabangnya itu menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghujam jauh ke dalam tanah kuat. Di ayat 25 dilanjutkan, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha
pohon tersebut memberikan buah manfaat sepanjang masa atas izin Allah. Itulah tauhid kita, ada wujudnya, dan wujudnya itu adalah amal soleh. Jadi tauhid kita, gerbong pertama kereta kehidupan kita tadi, ya, berawal dari mengesahkan Allah, mengatakan la, tidak kepada selain Allah, sekaligus kita memerdekakan diri kita, ya, dari hal-hal atau kekuatan selain Allah yang itu tidak ada. Kemudian kita perluas bahwa ada dimensi muamalah ma'anasnya, dimensi sosialnya, di mana kita harus beramal soleh. Nah, sekarang mari kita terjemahkan atau mari kita bagi, kita lihat dalam dua perspektif tentang amal soleh ini. Yang pertama, dalam dimensi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita sering dengar amar ma'ruf, nahi munkar. Ini dalam dimensi kehidupan kita pribadi, dalam dimensi kehidupan kita berkeluarga, dalam dimensi kehidupan kita di komplek perumahan, ya, dalam konteks masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ini kita terjemahkan masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari tadi. Dari satu yang lain, dari kita pribadi yang lain dengan yang lain, pasti ada terjemahan tafsir yang lain-lain. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak yang baik, mencegah dari yang jelek-jelek. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika kita berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ini adalah warga negara Indonesia. Kita punya hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu disebut konstitusi. Itu adalah dasar pedoman dalam hidup bernegara. Harus dipegang teguh, dijalankan oleh pemerintah, dan harus dijalankan juga oleh rakyatnya. Dan kita ini semua adalah rakyat. Pertanyaannya, sudahkah dijalankan? Ini kita kemudian beralih dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, berbicara tentang keadilan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 berbicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sudahkah kita tahu tentang hak kita di negara ini? Kita punya hak ekonomi, kita punya hak pendidikan, kita punya hak untuk beragama, dan hak-hak yang lain. Jadi dalam dimensi ini, selain tadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, menjadi al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Ini gerbong yang kedua tadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu gerbong amal soleh, pembuktian tauhid kita. Apa itu al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi? Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Apakah kita tugasnya menegakkan adil? Apakah saya ini cuma orang kecil, saya ini cuma dengan pekerjaan biasa dan seterusnya? Ya, ini tugas kita semua. Tentang bagaimana caranya, itu ada jalannya. Tapi itu kewajiban, panggilan untuk kita semua. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini seruan dari Allah, ya, bahwa kita harus membentuk sekumpulan umat tadi, barisan umat, ya, kemudian untuk berjuang bersama-sama. Nah, kembali ke menegakkan keadilan dan lawan kezaliman, itu dari An-Nahl ayat 90, salah satu ayatnya. Bapak-bapak pasti sering dengar, yakni mas-mas, adik-adik yang laki-laki, ketika sholat Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bahwa Allah itu meminta kita, menyeru kepada kita, tegakkanlah keadilan. Nah, berbicara keadilan, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini saya berbicara juga sebagai warga negara, seperti Bapak Ibu sekalian, bagian dari masyarakat. Sudahkah keadilan tegak di negeri ini? Sudah belum Bapak Ibu kira-kira? Kalau kita lihat, kita ambil keadilan dalam konteks ekonomi. Harga makin naik atau makin turun, ibu-ibu terutama? Apa yang naik, Bu, barusan? Cabai. Kemarin daging di beberapa tempat rata-rata 10.000. 160, 170, 180. Di sini berapa, Bu, daging sapi? Berapa? 150 sebelumnya?
120. Cabai naik berapa, Bu? Bapak-bapak apa yang naik, Bapak? Bapak Ibu sekalian, ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu kalau dirupiahkan besarnya 520.000 rupiah. Satu orang hidup dengan 500.000 rupiah tadi, di bawah 500.000 rupiah untuk kebutuhan sandang, pangan, papan setiap bulannya. Cukup nggak? Ada 26,5 juta penduduk Indonesia seperti itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Bukan garis kemiskinan rasanya kalau 500.000 rupiah. Sebelumnya 465.000 rupiah, sekarang naik 500.000 rupiah. Ini bukan garis kemiskinan, ini garis kemusnahan. Bagaimana kita bisa hidup dengan 500.000 rupiah? Kemudian apalagi pendidikan. Yang kuliah itu, usia yang bisa kuliah kita sudah ada 126,5 juta penduduk Indonesia yang bisa kuliah, yang sudah saatnya kuliah. Ternyata yang bisa kuliah itu baru 9,7%, alias 12 juta kurang. 100 juta lebih itu belum bisa kuliah karena alasan ekonomi. Ini kita berbicara tentang keadilan, padahal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak pendidikan. Dan terus lain sebagainya, masih banyak ini bisa kita lihat. Masalahnya, sesungguhnya Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Coba kita lihat sumber daya alamnya, Bapak Ibu. Batu bara, kita nomor 3 dunia. Untuk ekspor batu bara, kita nomor 1 dunia. Bayangkan uang yang kita miliki. Potensi mineral batu bara kita, menurut pakar, itu adalah 10.000 triliun. Berapa nolnya itu? Tabungan kita berapa nolnya? Apalagi akhir bulan? Atau nol semua? 10.000 triliun mineral batu bara di bumi Indonesia. Perikanan kita itu nomor 1 dunia. Perikanan. Hutan tropis kita nomor 3 dunia. Cadangan nikel kita yang bahan baku untuk membuat baterai, termasuk baterai kendaraan listrik, itu nomor 1 dunia. Semuanya nomor 1, nomor 3. Emas nomor 10 dunia. Tapi di saat yang bersamaan 26,5 juta penduduk miskin, hidup di bawah garis kemiskinan. Di saat yang bersamaan 90% belum kuliah dan lain sebagainya. Ya. Di saat yang bersamaan kita untuk urusan stunting, ya, stunting nomor 4 dunia. Di saat yang bersamaan gizi buruk kita nomor 5 dunia. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Nah, ini tadi seruan dari Allah, ya. Dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kemudian ingat satu hadis, ya. Ya ini perlu kita pahami, ya, bersama. Artinya ini hadis ini dimaknai sebagai hadis yang memanggil, ya, ya, kita semua, ya. Jadi jika ada kezaliman di tengah kita, seperti yang kita lihat tadi, beberapa saja, baru ekonomi, baru sedikit pendidikan, belum kesehatan. Kemudian, ya, itu hadis itu kalau kita lanjutkan, jika ada kezaliman di tengah kita dan kita tidak membetulkan, maka azabnya akan turun di semua golongan. Wah, lebih nggak adil dong. Itu adalah untuk diterjemahkan bahwa kita harus bergerak bersama-sama. Saya bisa apa? Saya ini kan kerja pas-pasan dan seterusnya. Pertama, umat Islam harus bersatu. Jamaah sekalian, umat Islam harus bersatu. Kita semua tadi hidup di bawah payung undang-undang dan peraturan-peraturan. Jadi tadi segala macam kekayaan alam, kalau undang-undangnya benar dan dilakukan oleh pemerintah yang benar, ya, maka bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan bukan mimpi di siang bolong kalau setiap kepala keluarga di Indonesia ini bisa punya atau diberikan negara 1 rumah gratis. Bukan mimpi di siang bolong. Atau bahkan setiap anak Indonesia itu sekolah gratis mulai dari pendidikan dasar hingga nanti kuliah. Bukan mimpi di siang bolong.
Tapi kalau isinya ini pemerintah tidak berfokus, tidak memikirkan umat, contohnya adalah baru-baru ini yang diberi insentif ataupun subsidi malah pembelian sepeda motor listrik atau kendaraan listrik. 7 juta untuk setiap motor, 80 juta untuk setiap mobil. Penting nggak itu? Anggarannya 5 triliun. 5 triliun kalau untuk membiayai umat Islam haji setiap tahun bisa 100.000 gratis untuk naik haji, seandainya anggaran tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat. Lalu apa yang kita lakukan? Umat Islam harus bersatu. Kemudian nanti tadi menyambung Pak Ustadz, 2024 jangan golput, jangan tidak menggunakan hak suara. Selain baru, tapi mata rantai perjuangannya sudah sejak dulu kalah. Insya Allah. Kemudian di setiap perjuangan tadi ya, yang didukung termasuk menggunakan suara kita, gitu. Biasanya nanti partai-partai yang berfokus pada kemaslahatan umat akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu masyarakat warga menjadi calon legislatif. Jadi perjuangan partai politik itu stasiun pertamanya adalah masuk menjadi anggota DPR. Di DPR, undang-undang, peraturan-peraturan tadi bisa diubah. Maka kita bisa masukkan pasal, umpamanya seluruh anak Indonesia, ya, itu mulai dari pendidikan dasar dan seterusnya itu gratis. Itu undang-undang. Begitu diketok palu paripurna, berlaku seluruh nasional dan lain sebagainya. Ya, termasuk harga tadi bisa dikendalikan dan seterusnya, semua lewat undang-undang dan peraturan. Jadi insya Allah ada jalan. Yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berputus asa. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, mari kita rapatkan barisan tadi, wal takum minkum ummah. Kemudian diingatkan Allah di 105, walan takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Jangan sampai kita berselisih dan bercerai-berai. Nah, kiranya demikian, karena sholat di sini 23 rakaat, ya tentu jangan panjang-panjang. Nanti kasihan ya adik-adik terutama. Insya Allah ini semoga sesuatu yang kami sampaikan bisa menjadi satu motivasi untuk kita bersama berjuang bersama-sama sebagai sekelompok umat sebagaimana di Ali Imran 104 tadi. Tadi sudah 2 gerbong, maka lokomotifnya adalah, kan gerbong tidak bisa berjalan tanpa dorongan lokomotif. Lokomotifnya adalah pernyataan kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.